إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسنته لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Amma ba'd, yang saya memuliakan para asatidz, para kiai, para ulama, yang saya hormati Bapak Ketua Kamir, yang saya hormati semua jamaah mushola Darussalam rahimahullah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur dan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan dengan sholat witir berjamaah. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita semuanya dari jahiliyah menuju jalan yang penuh diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sadar bahwasanya kita umat Muhammad ini diberikan usia atau jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala relatif singkat, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah bersabda, "A'malu ummati baina sittin hatta sab'in." Ya, usia umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, dan yang lebih dari itu jarang. Oleh karena itu kita bisa lihat kanan kiri kita. Kira-kira di musola ini ada nggak yang sudah berumur 80 tahun? Kalau saya lihat di dalam musola ini rata-rata 50 tahun kayaknya. Jangan berapa? 65. Belum sampai 80. Ibu-ibunya kira-kira ada yang 80 tahun? 18 tahun ibunya rata-rata. Ya. Jadi rata-rata 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu atau 80 ke atas sudah jarang. Itu memang jatah umur umat Nabi Muhammad secara rata-rata. Jika mau dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, itu jauh. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa kitab sirah, di dalam kitab tarikh, itu Nabi Adam alaihissalam umurnya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh beserta umat-umatnya rata-rata umurnya itu 950 tahun. Nabi Idris itu umurnya itu adalah 865 tahun. Jadi umur umat-umat terdahulu itu jauh lebih lama dibandingkan umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau sama-sama beribadah, maka jelas mereka lebih banyak ibadahnya dibandingkan kita. Tatkala nanti hari kiamat kita dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, lalu semua amal ibadah kita itu dihitung jelas mereka lebih banyak ibadahnya daripada kita. Kenapa?
karena mereka mempunyai kesempatan ibadah yang lebih lama dibandingkan kita. Kalaupun nanti masuk ke dalam surga itu adalah dilihat daripada kuantitas daripada ibadah tersebut, maka jelas umat-umat terdahulu itu adalah lebih berhak dan lebih dulu masuk ke dalam surga, karena memang ibadah mereka lebih banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada umat Muhammad dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita yaitu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Walaupun umat Muhammad itu hanya bisa melakukan ibadah dalam hitungan 60 sampai 70 tahun saja, tetapi ketika ibadah tersebut dilakukan di bulan Ramadan, maka amal ibadah tersebut itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Sehingga ketika nanti dihitung, walaupun jumlah ibadahnya lebih sedikit, tetapi nilai pahalanya adalah bisa mengimbangi umat-umat yang telah lalu, yang telah mendahului umat Muhammad. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa kalangan tabi'in atau ulama salaf, ya, kurun yang pertama yaitu zamannya, kurun yang kedua yaitu zamannya tabi'in, di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai, di antaranya juga adalah Al-Ghazi, di antaranya juga ada yang namanya Abu Bakar bin Abi Maryam, mengatakan bahwasanya tasbih satu kali di bulan Ramadan itu adalah lebih utama dibandingkan tasbih 1000 kali. Puasa satu kali di bulan Ramadan itu lebih baik daripada puasa 1000 kali di selain Ramadan, di luar Ramadan. Demikian juga memberikan nafkah. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya di bulan Ramadan, ini adalah seimbang atau lebih baik dibandingkan dengan nafkah yang dipakai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sholat satu rakaat di dalam Ramadan itu lebih baik dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat di luar Ramadan. Ini adalah pelipat gandaan amal ibadah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Agar supaya apa? Agar supaya umat Muhammad walaupun jumlah ibadahnya sedikit, tetapi nilai pahalanya adalah bisa melebihi umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, di dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwasanya nahnu al-akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwal man yadkhulul jannah. Di dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita adalah umat-umat yang terakhir, namun kita adalah umat-umat yang pertama yang akan dibangkitkan dan umat-umat yang pertama kali yang akan masuk ke dalam surga. Jadi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, walaupun mereka lama ibadahnya, tetapi ternyata umat Muhammad yang mempunyai waktu singkat untuk beribadah kepada Allah tetap bisa masuk surga lebih awal dibandingkan umat-umat terdahulu, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita yang berupa bulan Ramadan. Oleh karena itu, hadirin semuanya, jamaah sekalian, mari kita gunakan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita.
karena kita tidak tahu apakah kita di bulan yang akan datang itu masih diberikan nafas oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah agar supaya kita besok menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dihindarkan dari api neraka. Teriring doa, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kita memohon kepadamu ridhomu dan memohon kepadamu surgamu, dan hindarkanlah kami dari nerakamu. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma